Halo Nelforce, aku Wibu Sableng dan selamat datang di channel Wibu yang gak pakai anime-animean. Kali ini adalah video terakhir aku untuk ngebahas laptop Asus TUF Gaming A15. Jadi ya, Asus mengadain video competition dan tentu aja aku pengen ikut dong. Haha, masa enggak? Kalau kalian mau ikut, kalian bisa. Caranya kalian cek link di deskripsi ya. Kalian bisa ikut juga kok. Alasan aku pengen banget punya laptop ini, selain untuk menunjang kehidupan Wibu yang berat ya, mulai dari editing video, daily life, terus buat 3D scene ya. 3D scene tuh berat coy. Aku pengen bisa nge-review laptop juga. Ya jadi kayak tech-tuber gitu. Ya pengen bisa kayak nerd review. Ya 2 kutu buku yang bisa nge-review laptop. Cuma ya kendalaku itu ya barang yang di-review nggak ada. Ya meskipun barang sendiri yang di-review, tapi setelah itu apa? Dan juga pengetahuan tentang komputerku itu kurang. Tapi aku punya konsep review laptop yang tech-tuber lain kagak punya. Buat kalian yang belum tahu, jadi populasi Wibu itu banyak banget. Dan konsep review yang ingin aku buat yaitu yang menitik beratkan ke kaula Wibu ini. Ya mulai dari aktivitasnya sampai kerjaannya. Wibu itu nggak cuma nonton anime doang, tapi banyak kok yang jago ngedit dan main 3D. Kalau aku dapat laptop ini, aku akan menguji di skenario-skenario Wibu. Ya kayak bagaimana performanya dan bagaimana real case penggunaannya. Ya menurutku laptop ini cocok aja untuk para Wibu, tapi untuk real usage-nya tidak ada yang tahu. Ya karena tech-tuber nggak ada yang nge-review di skema penggunaan Wibu. Ya ini kayak di time tuan ya. What if ya? Jikalau aku jadi reviewernya, ya tentu aja aku ngeliat jeroannya juga. Jadi laptop TUF Gaming A15 ini CPU-nya menggunakan Ryzen 4000 series, yaitu Ryzen 5 4600H dan Ryzen 7 4800H. Aku ingin ngecek seberapa kuat laptop ini ketika dipakai penggunaan ngedit AMV. AMV doang, bisa dibantai mainin laptop. Oke, mungkin akan kebantai ya, tapi bagaimana kalau misalnya AMV-nya pakai 3D tracking juga kayak di video ini? Nah, apakah masih bisa ngehandle? Cukup atau udah ngos-ngosan? Nah, itu baru di skema ngedit. Lanjut, yang aku lirik yaitu GPU-nya. Di laptop ini, varian terendahnya menggunakan 1650 Ti dan tertingginya yaitu RTX 2060. Nah, ini di skema GPU RTX ya. Ini aku ingin tes banget di Blender. Terutama di bagian 3D ketika optik itu nyala. Jadi gini, Blender itu udah support banget sama yang namanya RTX punya Nvidia. Kalau misalnya opsi opticsnya itu dinyalain ya, diklaim oleh Blendernya ini, jadi viewport denoising-nya itu akan cepet hilang ya. Jadi cepet banget itu ngilangnya. Dan performa rendernya itu akan naik daripada yang kalau misalnya pakai CUDA. Nah, kebanyakan hasil benchmark itu ini yang ngasih hasil doang gitu, nggak dikasih tahu optiknya nyala atau enggak, ini optik atau pakai CUDA gitu, itu nggak dikasih tahu. Ya padahal itu udah RTX, jadi sayang aja. Kalau misalnya aku jadi reviewernya itu aku akan ngasih dua hasil dari hasil kalau optik dinyalain dan kudanya dinyalain. Karena sayang aja menurutku bahwa GPU RTX itu potensialnya gede banget. Jadi kalau misalnya skenario rendernya pakai CUDA doang kayaknya sayang banget ya. Di Adobe Premiere ini juga mendukung GPU-nya juga, tapi ya aku akan tes itu juga sih. Nah, tapi yang jarang disentuh itu adalah Vegas Pro. Karena ya kebanyakan Wibu masih banyak yang pakai Vegas Pro. Di Vegas ada akselerasi render yang dinamakan Nvidia Advance. Nah, ini aku pengen tes nih di varian terendahnya yang di 1650 Ti-nya itu. Seberapa cepetkah kalau misalnya dibandingin sama si Ryzen 5 4600H-nya. Nah, itu reviewer lain udah nyoba kayak gitu belum? Belum kan? Hal yang menurutku adalah wajar, namun ya ada untungnya adalah RAM. RAM-nya menggunakan 8GB 3200 MHz. Ya wajar karena laptop gaming budget mostly juga 8GB dan 1 keping. Untungnya RAM 1 keping itu nggak dibuat permanen, jadi bisa diganti. Terus masih ada 1 slot kosong lagi dan ini maksimal 32GB. Jadi untuk penggunaan jangka panjang ini sangat bagus banget. Di RAM aku ingin menguji bagaimana sih penggunaan RAM-nya, multitaskingnya di browser dengan YouTube nyala, terus di Adobe Photoshop sambil main Adobe Premiere. Itu aku pengen nyoba multitaskingnya seberat apa di RAM itu. Apakah masih handle atau udah ngos-ngosan? Karena ya yang aku tahu kayaknya reviewer itu cuma nyebutin RAM sama speed dan upgradable-nya doang gitu. Kayak penggunaannya kayaknya belum deh.
Aku nggak tahu, kalau misalnya ada kalian bisa tulis di kolom komentar. Di storage, Asus TUF Gaming A15 ini semuanya punya suatu slot untuk 2,5 inch-nya. Jadi kalian bisa isi SSD SATA atau harddisk biasa. Tapi untuk SSD tambahan itu cuma tersedia di GTX 1660 Ti ke atas. Kalau bagian ini rasanya aku pengen menguji di skenario penggunaan harddisk 1 tera selama 1 minggu. Kenapa harddisk 1 tera? Ya karena wibu itu pengen bayar dikit tapi dapat banyak. Iya. Ngaku kalian ya, ngaku. Lanjut ke baterai. Baterainya di sini menggunakan kapasitas 45 Wh. Yang mana di website resminya Asus mengklaim bahwa punya daya tahan 8 jam browsing dan 12 jam playback video. Jadi aku pengen tes penggunaan di nonton animenya aja gitu ya. Ini tahan berapa lama, berapa jam? Apakah akan nyampe 12 jam? Itu aku penasaran. Dan juga, skenario review ketahanan baterai yang aku buat selain itu adalah 100% ke 0 ketika dipakai buat full editing ya. Full editing itu kayak main Premiere, After Effects, terus mungkin sedikit browsing-browsingan untuk tidak terlalu bosan. Skenario kedua yaitu buat gaming 100% sampai habis. Nah, kira-kira seperti itu skenarionya. Layarnya sendiri menggunakan IPS level. Sudah 144 Hz, sudah anti-glare dan bezelnya tipis. Dan juga mendukung Adaptive Sync. Jadi kalau misalnya main game itu udah enak banget. Untuk di skenario editing, laptop ini udah sebesar 15,6 inch, tapi untuk warnanya ini ada di 45 NTSC. Menurutku kalau misalnya untuk color grading ini masih agak kurang ya, tapi bukan berarti tidak bisa dipakai. Tapi ya kan ini laptop gaming, jadi menurutku wajar lah. Tapi yang penting laptop ini udah enak kalau untuk nonton anime. Untuk suara di laptop ini ada 2 speaker yang mana didukung oleh DTS X Ultra teknologi, yang mana udah support 7.1 virtual surround. Karena kebanyakan kalian kan suka mabar gitu ya, suka mabar sama temen, main Apex, main Valorant, main Honkai Impact mungkin. Jadi ini udah enak banget dah kalau buat main game. Serta di sini ada preset-presetnya ya buat gaming ya, kayak preset RPG, shooter, dan strategi. Jadi kalian bisa pakai preset itu untuk main game yang kalian suka. Aku suka banget sama penempatan portnya. Jujur ya, laptop ini selain udah 3 USB gitu ya, ini tuh bisa mendukung dual monitor. Jadi kalian bisa pakai HDMI dan Type-C-nya. Nah, kalau misalnya aku review, ini akan aku colok semuanya ya. Jadi kayak mic, mouse, keyboard, terus 2 monitor sama charger. Jadi kayaknya kepake semua dah itu. Terakhir, desain. Kalau kamu tipe wibu yang suka tempel-tempel stiker, aku saranin kalian ambil yang Fortress Grey. Kalau misalnya kalian suka tampilan stylish, black, dan gaming, ya itu kalian bisa pilih Bonfire Black. Entah kenapa kok review-review di Indonesia itu nge-review yang Fortress Grey. Aku tidak tahu. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka yang Bonfire Black. Bukan karena stylish gimana, tapi kalau yang Bonfire Black itu menunjukkan gue banget gitu. Maksudnya, jadi untuk pendapat pribadi, aku lebih suka yang Bonfire Black. Kalau misalnya Asus mau ngirimin yang Bonfire Black untuk di-review, silahkan, aku tidak menolak. Ya, keyboardnya 11-12 sama yang lama ya. Cuma bedanya di sini penempatan layoutnya. Menurutku di Asus TUF Gaming A15 yang sekarang itu, penempatan layoutnya sudah sangat rapi daripada yang sebelumnya. Kalian bisa lihat perbedaannya di gambar kedua ini. Dan menurutku, ya mantap sekali Asus. Good job. Oke, itu aja konsep review yang ingin aku buat, yang mana kayaknya gak bakal kewujud deh. Ya, Anilovers, kalau misalnya kalian ingin jadi techtuber dan kebetulan kalian wibu, kalian bisa menggunakan konsep review ini. Aku rasa brand akan melihat cara baru dan ingin pandangan baru untuk mempercayakan produknya diulas oleh kalian. Kalau misalnya kalian sanggup untuk jadi techtuber wibu, ya ini adalah sebuah konsep, sebuah tongkat estafet dariku untuk kalian ya. Kenapa aku nggak ngelakuin? Karena entah kenapa pengetahuan aku masih kurang juga ya. Mungkin kalian lebih ahli daripada aku, kalian bisa menggunakan konsep ini. Asus TUF Gaming A15 beneran cepat dan mari ya, pindah ke 7 nanometer. Aku wibu sebelum, ja.